Beres? Oke, udah siap. Oke, siap. Oke, Udah kita lanjut. kita lanjut ya. Jadi materi pertama pada kelas ini kita akan bahas soal HTML tables. Nah, HTML tables itu allow web developers to arrange data into rows and column. Nah, jadi teman-teman bisa membuat representasi dari table seperti ini dengan menggunakan HTML. Oke, seperti apa kodenya? Nah, teman-teman bisa lihat di example ya. Nah, di example itu tag yang asing mungkin dari kelas kemarin gitu ya. Itu ada table, tr, th, td. Nah, seperti itu belum kita bahas. Nah, oke, kita akan bahas di HTML table. Oke, pertama teman-teman silahkan buat ya file misalkan table.html. It's oke. Oke, untuk membuat table itu diawali dengan tag table. Sorry. Oke, tag table. Saya akan show preview. Oke, kalau teman-teman menambahkan tag table, di sini belum terlihat apapun ya, belum terlihat ininya, efeknya gitu. Nah, kemudian kita akan menggunakan tag tr. Nah, tr ini kepanjangan dari row, table row, atau kita bisa cek table rows. Nah, tr itu kepanjangannya adalah table rows. Nah, artinya kita akan mendeklarasikan ya, mendeklarasikan, sorry tadi lag di laptop. Oke, kita akan mendeklarasikan satu baris rows. Nah, di sini, oke, kita akan deklarasikan rows-nya. Nah, masih previewnya belum terjadi apapun. Nah, selanjutnya di dalam table HTML table ada yang disebut dengan heading. Nah, tapi untuk konteks table itu namanya adalah table heading atau kita bisa tuliskan tag-nya itu th. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin rows-nya dulu satu baris dulu, baris dari kiri ke kanan ya, sumbu horizontal menggunakan tr, diikuti tag penutupnya. Nah, kemudian di dalam tr kita akan deklarasikan heading-nya. Misalkan di sini company kalau di situ bilang. Oke. Misalkan di sini adalah kontrak. Ini adalah country. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi dia akan selalu sumbu horizontal karena di sini kita deklarasikan tables rows. Nah, bukan artinya kalau teman-teman suatu saat ya di websitenya pengen, wah ini ada konten yang layoutingnya itu horizontal gitu, semua ke kanan semua horizontal. Nah, itu menggunakan tr gitu, enggak ya, enggak, bukan seperti itu konsepnya. Nah, tapi nanti akan ada sendiri gitu tag atau styling untuk baris horizontal. Nah, tr ini table rows ini konteksnya ya ketika kita membuat table. Nah, jadi teman-teman pastikan membuat kode itu juga sesuai konteksnya. Karena nggak menutup kemungkinan misalkan kode teman-teman itu dilanjutkan oleh programmer lain. Atau ada anak ketika teman-teman udah kerja gitu ya, itu ada anak magang yang sambil belajar gitu ya, magang kan. Jadi lihat kode teman-teman itu nggak pusing gitu, nggak bingung. Jadi teman-teman pastikan sesuai konteks untuk menuliskan tag maupun kode lainnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan bikin TR. Nah, semakin jelas maksudnya TR nanti apa ya. Nah, kalau di baris pertama itu saya deklarasikan sebuah table heading. Nah, di baris kedua saya akan deklarasikan table datanya. Nah, table data itu bisa dituliskan dengan tag td. Oke, eh, kita akan tuliskan 3 baris. Karena headingnya 3 baris, kita perlu deklarasikan datanya 3 baris juga. Oke, apa datanya? Misalkan company di sini Pertamina Gas Negara misalkan. Oke, kontraknya itu misalkan 2023
sorry, 1201 misalkan. Kemudian country-nya itu Indonesia misalnya. Sorry. Oke. Nah, akan muncul hasilnya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau pengen rapi, silahkan di styling sendiri. Nah, kelas style ini nggak akan saya jelaskan detail ya, tapi harapannya teman-teman bisa untuk styling sendiri karena sudah ada kelasnya gitu. Oke, mungkin sorry kalau saya salah ya guys ya. Oke, karena nanti terlalu lama ya stylingnya, jadi nggak usah, kita akan biarkan defaultnya seperti ini gitu. Oke, next kalau misalkan pengen nambah data, oke, saya akan bikin row baru lagi dengan menggunakan TR. Oke, IntelliSense-nya nggak jalan. Oke, kemudian saya akan memberikan 3 data ya, karena heading-nya ada 3. Heading di sini ada 3. Nah, kemudian datanya itu pasti juga 3. Oke, kalau misalkan saya lebihin gitu, kalau di sini saya misalkan BCA itu Indonesia. Kemudian misalkan ini adalah uh, untuk address-nya. Oke, sorry agak sedikit lemot ya laptop saya. Oke, guys, sebenarnya kita close dulu sih ini guys, karena ya, nggak wajar ini. Oke, saya izin ini dulu deh, ulang deh. Harusnya sih Apache-nya udah include ya. Oke, problem. Oke, kita pakai default browser. Nah, oke. Jadi kita akan back ya ke seperti kemarin menggunakan default browser. Tapi kalau teman-teman nggak bermasalah sih silahkan ya. Tapi kalau saya bermasalah tadi, itu perlu dikonfig. Tapi nggak akan saya konfig di kelas ini gitu. Oke, kalau misalkan kita akan menambahkan kelebihan barisnya gitu, apa yang terjadi? Nah, dia akan offset ya. Jadi dia nggak dapat kolomnya apa, tapi dia tiba-tiba ada di kolom paling kanan. Nah, dia offset nih. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau datanya uh, headingnya 3 ya pastikan datanya 3. Tapi kalau teman-teman, waduh misalkan ada informasi yang harus dicantumkan tapi kelewatan, ya silakan tambahin headingnya. Jangan maksain datanya gitu ya. Jadi itu akan merepotkan programmer lain gitu kalau misalkan harus dilanjutkan. Oke, tadi kita udah bahas paradigma soal atau cara membuat di table ya, HTML table.
Nah, selanjutnya saya akan cari pembahasan di bawah. Oke. Nah, oke. Di heading. Oke, kalau teman-teman ngikutin dokumentasinya ya, itu ada tag yang namanya table head. Nah, di sini jadi dalam table itu eh, ada yang namanya tag table head. Selain TR, TD, TH, juga ada namanya table head. Nah, oke, saya akan coba table head dan juga table body. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama aja ya. Tapi ini akan lebih structured. Jadi strukturnya akan lebih jelas. Jadi terpisah ya. Oh, ini table headingnya. Dan ini juga table body-nya. Jadi teman-teman pastikan juga sedetail mungkin ketika membuat kode. Nah, itu karena apa saya selalu bilang gitu ya. Karena memang saya merasakan sendiri gitu. Ketika teman-teman itu nggak bikin kode yang bang baik gitu, itu menyulitkan di kedepannya itu wah sangat males gitu. Lihat kodenya aja udah males, apalagi mau maintenance gitu. Nah, itu sedini mungkin diantisipasi. Oke, pembahasan soal HTML table sepertinya sudah selesai ya. Jadi kita akan next dulu. Nah, di sini ada pembahasan yang lebih detail nih. Ada gimana cara ngasih border, kemudian size, headers, padding, spacing. Nah, ini sebenarnya masuk ke styling sebagian, kecuali color group mungkin. Nah, tapi ini nggak akan saya bahas karena ini akan kepanjangan nanti. Jadi kita akan lanjut dulu ke list. Nah, atau misalkan kita cobain border itu, sorry, kita akan back dulu ya karena kurang enak juga kalau di, oh bukan styling ya, style, sorry. Mungkin terlalu gede. Kita akan tambahkan juga yang namanya border collapse. Oke, oke. Ya, harusnya kita akan tambahkan ke text style misalkan. Sorry ya guys ya, keyboard baru ini, Pak. Keyboard baru tuh, Pak. Oke. Keyboard baru, Kang. Aduh, ini kurang pas ini di tangan. Eits. Sorry, 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 sorry. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen nambahin border gitu ya, itu bisa menggunakan style, bukan bisa menggunakan styling gitu. Nah, caranya menggunakan border. Nah, ini sebenarnya syntax shorthand ya. Jadi sebenarnya ada misalkan border eh, color misalkan. Nah, ini tapi kalau border color itu pasti satu doang value-nya black gitu misalkan. Nah, tapi kalau ini saya langsung jamak gitu ya. Sintaknya itu menggunakan border. Ini ukurannya, kemudian ini jenisnya solid. Nah, dan juga black warnanya. Nah, kelas ini silakan kalau belum dibahas Mas Jerry silakan ditanyain gitu ya orangnya. Mas ini tolong bahas border gitu atau gimana silahkan. Oke,
Mungkin, itu basic ya dari membuat tabel. Saya rasa cukup kalau teman-teman mengerti paradigmanya, teman-teman akan bisa membuat tabel sedemikian rupa gitu. Nah, untuk materi sisanya seperti call group atau row span, nah ini teman-teman bisa, explore sendiri. Oke. Next, kita akan, lanjut ke list. Oke, di dalam HTML, nah teman-teman bisa juga, membuat representasi dari list. Nah, seperti ini misalkan. Nah, teman-teman kalau udah familiar menggunakan Word gitu ya, itu pasti sering ya menggunakan list seperti ini. Nah, kita bisa membuatnya dengan HTML. Nah, kita misalkan, buat list.html di sini. Oke, misalkan saya, bikin list dengan konteksnya, eee, peserta lomba misalkan. Oke, nah sebelum kita buka ya, kita akan bahas dulu di sini. Nah, HTML, itu HTML list ya, allow web developers to group, set related item in list. Nah, oke, ini ada contohnya ya. Kalau menggunakan unordered, artinya dia nggak terurut, list yang nggak terurut, maksudnya apa? Maksudnya seperti bulat-bulat ini. Nah, ini kan nggak terurut ya, maksudnya bulat itu terdefinisikan sebagai apa gitu kan, abstrak sekali. Nah, jadi ini disebut, bullet ini disebut dengan unordered. Nah, tapi beda dengan yang ordered. Nah, ordered yang di sebelah kanan. Nah, dia udah jelas ya, oh dia order ke satu, dia order 2, dia order 3 dan seterusnya. Jadi udah jelas kalau dia order. Tapi kalau unordered, nah dia abstrak sekali ya, entah itu bullet, entah itu kotak atau apa. Nah, kita akan bahas, detailnya di sini. Oke, kalau menggunakan unordered, nah, di sini teman-teman menggunakan tag UL, atau kepanjangannya unordered list. Oke, di sini saya udah buat, peserta lomba misalkan, itu menggunakan unordered ya, seperti ini, dituliskan dengan tag UL, kemudian di dalamnya adalah list-nya misalkan, kontennya adalah Abdul, Asep, Ahmed, dan Mehmet misalkan. Nah, tapi, di sebelahnya saya akan bikin lagi, K1 misalkan panitia lomba. Itu ada, OL menggunakan ordered list ya, misalkan Budi, Aceng misalkan. Nah, akan, tampilnya ordered seperti ini. Oke, kita lihat, opsi lainnya selain menggunakan angka ya. Nah, li, oke kita akan coba description. Oke, description list itu, list is list of terms with a description of each term. Oke, DL tag itu define description list, DT tag define the term. Oke, peraturan berarti. Oke, and, ini describe each term. Oke, kita akan cobain ya menggunakan description list. Nah, ini sangat, jarang sih saya menggunakan description list gitu. Oke. Nah, description list, kalau teman-teman pengen menggunakan description list ya, itu, akan hasilnya itu seperti description. Nah, kalau teman-teman misalkan, di sini misalkan to do, misalkan, nyapu, kemudian, eee, kuras kolam misalkan.
Oke, akan komen dulu yang bawah. Nah, itu akan tampilnya seperti description ya. Jadi to do kalian, to do-nya apa, kemudian ini description-nya. Oke, itu bisa juga menggunakan tag description. Oke, kemudian ada DT. Kita akan cari tahu DT itu apa. Oke, defines a term in description list. Oke, term in description list. Kita akan coba. Oke, eh, kalau teman-teman tadinya menggunakan heading ya untuk menggunakan tag OL atau unordered list gitu. Nah, tapi di sini teman-teman menggunakan tag DT jika ingin menampilkan sebagai description. Nah, diawali dengan DL, jangan lupa ya. Description list, kemudian headingnya apa, misalkan to do. Nah, kemudian ini datanya. Ya akan seperti ini. Oke. Next, kita akan bahas ke HTML blocks. Oke. Nah, setiap elemen HTML itu has a default display ya, display value. Nah, display value apa? Display value itu kalau teman-teman udah diajarkan di styling, misalkan di sini saya style display itu adalah unset misalkan. Nah, itu akan normal ya ininya. Tapi kalau misalkan displaynya, sorry, agak lupa sedikit. Hidden mungkin ya. Sorry, kita cari tahu dulu. Eh, Oke. Oke, non, menggunakan non. Oke, kalau defaultnya adalah inline. Oke, defaultnya itu adalah inline. Kalau teman-teman tidak mendeklarasikan displaynya di dalam style. Nah, seperti ini, itu defaultnya adalah inline. Nah, tapi kalau saya ingin misalkan saya hidden gitu ya, karena kebutuhan misalkan kalau kalau dia admin ngakses web ini, ngakses web ini dia admin, dia nggak akan tahu panitianya misalkan. Nah, tapi kalau dia peserta, dia nggak akan tahu pesertanya misalkan. Oke, di sini asumsinya yang login adalah peserta gitu ya. Jadi displaynya akan saya non. Nah, seperti ini. Oke, ini harusnya kita akan sorry. Oke, seperti ini. Sebentar, ada yang kacau nih, apa ini panitia lomba. Oke, sepertinya ada yang kacau ini saya servernya. Panitia lomba kenapa ada dua itu di atas? Oh, aduh, ini guys. Oke, beres ya. Itu adalah sedikit soal heading, display. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang HTML block. Oke, eh, block level elemen ya. Nah, sebelumnya the two most common display values are block and inline. Nah, jadi yang paling sering digunakan itu adalah antara block dan juga inline. Nah, block versus inline apa? Nah, nanti silakan tanyakan ke Mas Jerry ya detailnya seperti apa. Oke, block level element. Nah,
ternyata, default-nya itu nggak cuma inline ya, ada tag yang default-nya itu juga block. Nah, seperti apa block itu? Seperti div misalkan, atau p. Nah, itu default-nya akan menggunakan block, display block. Oke, ini nggak akan kelihatan ya kalau di sini, teman-teman. Nah, jadi harus kita sambil styling sedikit. Oke, misalkan kita di sini HTML block misalkan. Oke, kita akan copy aja biar jelas. Nah, oke. Bedanya apa dengan ini ya, dengan inline. Nah, kalau P dan div itu block, nah ketika dia di border, dia akan tampilnya seperti ini, blok seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan saya kasih display, itu adalah inline, nah, dia akan langsung menyesuaikan ya dengan karakternya si inline. Nah, karakter inline itu akan seperti ini, terlihat seperti ini ya. Jadi akan selalu mepet ke elemennya. Nah, beda dengan blok ya. Blok itu punya karakteristik yang berbeda dengan inline. Nah, seperti ini. Nah, blok itu juga akan membuat baris baru. Nah, kalau teman-teman lihat di sini misalkan saya kasih defaultnya ya, blok, nah, dia akan selalu turun ke bawah. Nah, tapi misalkan saya kasih inline, nah dia akan membuat satu baris yang sama seperti tag default dari HTML. Oke, next mungkin kita akan lanjut ya. Oke, ini ada contoh block level elemen in HTML nih. Jadi teman-teman bisa sebenarnya ini nggak perlu dihafalin gitu ya, nggak akan ini juga nggak akan hafal gitu. Programmer hafal semua ini nggak mungkin. Jadi teman-teman pasti akan buka dokumentasi itu sudah pasti. Nah, jadi nggak usah khawatir teman-teman nggak akan ngafalin sebanyak ini gitu, apa ini itu nggak akan. Tapi teman-teman pasti nanti akan buka dokumentasi itu sangat wajar. Oke, selanjutnya ada inline element. Nah, seperti yang disinggung tadi ya, itu dia akan nih does not start on a new line. Nah, jadi an inline element itu only takes up as much width as necessary ya. Oke, berarti yang diperlukan doang gitu intinya. Jadi misalkan teks seperti ini tadi, sorry. Nah, dia akan membuat eh, kontennya itu sesuai yang diperlukan doang gitu. Misalkan di sini hello world ya udah berarti konten hello world itu sepanjang sekian, yang diperlukan oleh border ya sekian aja gitu. Tapi beda ketika menggunakan blok seperti ini. Oke, di sini ada contohnya ya, elemen HTML menggunakan display inline. Nah, seperti ini teman-teman bisa sambil lihat. Oke, sekarang ada yang baru ya. Kalau teman-teman tadi nonce, di sini ada div. Nah, div itu apa? Nah, div element itu use a container for HTML element. Nah, div ini sangat rancu sih sebenarnya. Jadi banyak programmer web yang baru belajar gitu ya, itu kebingungan ketika mendapatkan materi soal div. Nah, sebenarnya deskripsinya kalau di sini itu use as a container. Jadi dia sebagai pembungkus intinya. Nah, the div element has no required attribute, but style, class, and ID are common. Jadi dia itu nggak perlu memerlukan atribut ya teman-teman seperti kemarin misalkan src atau href atau apapun itu. Nah, tapi style, class, dan juga ID itu boleh ya. Jadi bisa sangat digunakan, yang sering digunakan seperti itu. Nah, when used together with CSS, div element ini can be used to style block of content. Nah, misalkan saya bungkus ya tag H2 dan juga P ini ke dalam kontainer yang namanya, sorry,
kontainer div misalkan. Nah, saya akan styling background colornya menjadi black dan juga paddingnya 20 dan colornya white gitu misalkan. Oke, kita akan sambil copy. Oke, gimana misalkan saya lepas dari div-nya. Oke, kalau kita lepas div-nya, nah, London dan juga deskripsinya paragraf ini, dia akan di-render sebagai tag yang terpisah. Nah, tapi misalkan saya ingin H2 dan juga P ini itu satu kesatuan. Nah, artinya saya butuh pembungkus. Ya, kita menggunakan tag div misalkan, kemudian kita akan namai dengan kelas misalkan artikel. Oke, oke. Nah, ketika saya menggunakan styling di kelas di div-nya, sorry, di pembungkusnya. Nah, jadi artinya semua yang di sini tuh kena juga gitu ya. Jadi dia sebagai div ini sebagai pembungkusnya atau kontainernya. Nah, kemudian ketika saya styling, nah berarti elemen yang di bawahnya itu pasti kena juga. Misalkan color-nya saya ganti dengan red. Nah, H2 dan juga P itu pasti kena juga red-nya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin udah 30 menitan ya. Jadi kita akan break 5 menit. Siapa tahu teman-teman ada yang mau ditanyain. Silakan. Oke guys, sudah dikasih kesempatan nanya sama Mas Kevin. Oke, 19.50 ya Pak. Kita akan lanjut. Oke. Oke, sambil ini ya, kalau nggak ada pertanyaan, sambil saya announce, kalau teman-teman punya project gitu ya, mau di show off, nah itu boleh banget ya teman-teman. Setiap berakhirnya kelas, nanti kita akan adain sesi show off. Nah, tapi mungkin 1 sampai 2 orang doang gitu, kalau misalkan kebanyakan gitu. Jadi biar nggak durasinya panjang. Mungkin sambil nunggu kita isi presensi dulu ya guys. Buat linknya sebentar. Oke, udah kelihatan belum ya? Mas, ini Buat recordnya yang udah nggak aman, Mas? bisa, eh udah record, masih record kok. Oke. Buat yang nggak bisa nge-scan, mungkin nanti dikirim di chat ya, link ya. Di Q&A ya Pak ya, soalnya chat itu banyak teman-teman yang nggak tampil gitu. Oh, ditaruh di Q&A ya? Ya, Oke.
Oke, ada di kolom Q&A ya. Itu link buat ngisi presensinya. Thank you guys. Oke, bisa saya lanjut ya Pak ya. Udah 19.50. Boleh, Oke. silakan lanjut. Nah, next. Ini ada pembahasan detail soal HTML div. Nah, div, div element ini by default block element ya, displaynya block seperti yang kita bahas tadi. Nah, artinya that it takes all available width and comes with line break before and after. Nah, artinya dia akan membuat baris baru before and after-nya. Jadi dia akan selalu ke bawah. Oke. Misalkan di sini ada tag lorem ipsum, kemudian I'm a div itu dibungkus dengan tag div. Nah, dilanjutkan dengan $sheet Ahmed. Nah, tag text I am a div itu akan turun ke bawah karena dia by default menggunakan div ya, karenanya dari by defaultnya menggunakan display block. Artinya dia akan turun ke bawah seperti ini. Oke, kita akan sambil coba ya. Sini misalkan div.html. Sorry. Oke, kita akan buka. Nah, oke, kita misalkan belum menggunakan div, tag div. Nah, defaultnya akan seperti ini ya. Jadi langsung inline seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan di sini saya kasihkan div, sorry. Nah, I am div yang dibungkus dengan tag div itu akan turun ke bawah karena displaynya adalah block. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah displaynya adalah block. Nah, div itu displaynya block seperti ini. Oke, next. Itu ada HTML class attribute. Oke. Oke, class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. Nah, jadi ini akan sebagai point ya, used to point a class name in a style sheet. Nah, artinya dengan menggunakan class kita akan bisa mendapatkan pointernya yang nantinya kita akan styling di style atau style sheet ini. Kita akan styling. Nah, sebenarnya nggak harus style sheet file gitu ya maksudnya ya. Jadi style sheet ini styling gitu. Nah, it can also be used by JavaScript to access and manipulated element. Jadi bisa juga JavaScript itu mengakses elemen yang kita berikan kelas. Nah, kemudian kita akan manipulasi elemen tersebut misalkan, atau kita akan nge-get kontennya misalkan. Nah, jadi itu bisa digunakan. Nah, artinya kelas ini memang bisa sebagai pointer. Nah, misalkan kelas city di sini. Nah, artinya dengan menggunakan CSS kita bisa styling, kita bisa akses kelas ini di CSS di stylenya, misalkan city. Nah, untuk kelas itu ditandai dengan titik, diawali dengan titik. Titik, kemudian nama kelasnya apa. Nah, di sini kelasnya city berarti titik city. Nah, kemudian apa ininya, stylingnya. Nah, stylenya seperti ini, background color sampai padding. Oke, kalau terkait JavaScript-nya, teman-teman nanti akan belajar ya JavaScript DOM atau Document Manipulation Object. Nah, di sini nggak dijelaskan, tapi pasti ada kelasnya JavaScript DOM. Oke, itu nggak usah dikhawatirkan ya teman-teman. Jadi kita akan skip dulu soal JavaScript seperti ini. Oke, kita akan fokus ke HTML dan juga CSS-nya. Oke, misalkan di sini saya punya div. Nah, kemudian di sini adalah misalkan Indonesia itu punya misalkan Jakarta 2023. Oke.
Oke, masih error live preview-nya. Sorry, kelas kali ini kita menggunakan web browser ya. Oke, misalkan saya punya teks seperti ini. Nah, daripada saya misalkan styling di sini ya, background color, ini sangat misalkan panjang gitu ya. Mungkin ini hanya cuma color gitu, misalkan red. Nah, ini it's okay. Cuma segini doang. Tapi misalkan stylingnya panjang banget, misalkan display itu inline, kemudian background color, pink misalkan. Nah, ini males gitu ya, ini harusnya tetap lock. Oke, males ya kalau mau panjang gitu ke sana. Nah, makanya kita akan tambahkan styling di sini biasanya ya, style, kemudian kita akan div biasanya. Oke, stylenya akan saya pindah. Oke, oke, udah tampil sama ya. Nah, ini biasa yang kita lakukan kalau untuk styling yang panjang gitu. Nah, tapi problemnya adalah ketika saya mendapatkan div lagi, nah, tapi saya pengen misalkan saya tulis dulu, misalkan Malaysia, misalkan di sini adalah Kuala Lumpur, misalkan. Oke. Nah, problemnya adalah saya pengen Indonesia dan juga Malaysia ini dibedakan warnanya. Nah, kalau menggunakan div aja, nah itu nggak akan bisa ya, karena div di sini akan semua kebaca gitu. Nah, style di sini defaultnya itu adalah di body sebenarnya, di body. Nah, kemudian div ini punya body seperti ini. Jadi masuk dulu ke body, kemudian ke body ya, cari div-nya. Nah, itu akan sama, defaultnya akan seperti ini sebenarnya yang dilakukan oleh HTML. Nah, tapi misalkan saya pengen spesifik div yang kedua doang gitu. Nah, salah satu caranya kita bisa menggunakan kelas. Kita tandain dulu, kita kasih poin. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya. Misalkan di sini kelas Indonesia. Di sini adalah kelas Malaysia misalkan. Nah, di sini saya udah nggak lagi pakai div, tapi saya akan masukkan ke kelas Malaysia. Nah, jangan lupa penulisannya itu diawali dengan titik, titik dulu, kemudian nama kelasnya, Malaysia, nama kelasnya. Oke, akan tampil seperti ini. Oke, misalkan di sini saya kasih defaultnya body div gitu ya. Div itu background color itu adalah misalkan tomato. Nah, ini adalah defaultnya. Oke, seperti ini defaultnya, tapi saya pengen custom gitu. Suatu saat Malaysia ini akan jadi pink misalkan. Nah, itu akan bisa ya dilakukan dengan menggunakan kelas salah satunya. Jadi sebenarnya opsinya banyak untuk menuju eh, hasil seperti ini, ya itu banyak opsinya. Cuma salah satunya yang paling mudah itu menggunakan kelas. Oke, next kita akan masuk ke ID. Nah, HTML ID itu used to specify a unique ID for an HTML element. Nah, jadi sama ya, used to specify, tadi kelas itu akan menjadi pointer, Nah, ID ini sama, itu use to specify, tapi dia unik ya. Dia unik, unique value-nya. Jadi nggak bisa kita menggunakan dua ID yang sama. Nah, you can have more than one element with same ID in HTML document. Nah, jadi kita nggak bisa nambahin dua ID yang sama di dalam satu HTML. Oke, gimana cara penggunaannya? Nah, misalkan di sini saya punya, oke, saya buat dulu ya. Tag di sini adalah ID. Oke, di sini misalkan P ini adalah web pertama. Oke, oke.
Misalkan di sini saya menggunakan ID heading misalkan. Oke, karena konteksnya heading kita akan menggunakan H1, kemudian P. Oke. Nah, misalkan saya udah bikin heading. Nah, kemudian saya bungkus dulu menggunakan div. Kemudian saya menambahkan tag yang sama. Tapi konten misalkan. Atau heading biar pas. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kalau saya menggunakan dua elemen yang sama, itu nggak akan bisa ya. Nah, artinya nggak akan bisa itu apa? Kita akan lihat ininya. ID name itu case sensitif. Nah, jadi teman-teman misalkan mau ngakses heading dengan tulisan teks seperti ini. Ini nggak bisa teman-teman misalkan mau akses heading tapi hanya gede gitu. Itu nggak bisa. Artinya dia case sensitif. Oke, ID name must contain at least one character. Cannot start a number. Must not contain white space. Nah, jadi nggak bisa misalkan heading spasi pertama gitu. Nah, heading pertama kan harapannya. Nah, tapi nggak bisa. Opsinya misalkan teman-teman kasihkan underscore atau camel case seperti ini. Oke. Hmm. Difference between class and ID misalkan. Nah, kalau menggunakan ID, pointer yang kita akses pertama itu adalah menggunakan crash ya, menggunakan crash. Nah, beda dengan class, itu menggunakan titik. Nah, seperti itu. Oke, kita akan sambil cobain. Kita akan style di sini misalkan heading. Heading itu adalah heading itu akan saya pindahkan ke div ya. Heading itu akan saya pindahkan ke div. Heading background color-nya itu misalkan tomato. Oke. Kemudian misalkan oke, biar ada ininya. Sorry. Oke. Nah, kalau sekilas teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa gitu. Padahal ada dua ID yang sama, tapi dia bisa diakses. Nah, memang secara styling dia sah gitu ya mengaksesnya. Tapi kalau teman-teman sudah belajar namanya dokumen object model atau JS DOM, nah di situ JS-nya akan bingung. Nah, ID-nya ada dua gitu, duplikat gitu. Nah, jadi dia akan mereturn sebagai warning ya kalau di JS bukan sebagai error tapi sebagai warning dulu. Nah, ada dua headingnya dan juga kodenya nggak akan tereksekusi seperti itu. Oke, next mungkin kita akan lanjut ke iframe. Oke, di dalam HTML iframe itu used to display a web page within a web page. Jadi untuk display suatu web di dalam web. Nah, jadi itu bisa dilakukan di HTML. Nah, ini setelah iframe ini keluar gitu ya, tagnya rilis itu di versi HTML 5 kalau saya nggak salah ya, itu sangat bermanfaat gitu buat developer web khususnya. Oke, kita akan cobain, kita akan bikin file namanya iframe. Kita akan tembak src di sini. Oke, kita akan menggunakan ini deh. Blok misalkan. Nah, kita bisa memanggil file yang barusan kita ini ya, kita buat.
di dalam file kita, di dalam web, seperti itu. Ini webnya, tapi kita panggil di dalam web. Nah, seperti itu. Itu adalah manfaat ya, atau penggunaan dari iframe. Nah, misalkan saya kasih 2, nah, dia akan membuat bordernya seperti ini. Oke, teman-teman juga bisa sih, misalkan ke ini. Oke, ini terlalu ini ya, kecil ya, misalkan width-nya itu saya kasih 100. Sorry. Oke, 100%. Height-nya itu 100% misalkan. Height GHD. Oke, sorry, kita menggunakan VHD. Oke, nggak mau juga, jadi mungkin kita akan skip masalah height-nya ya. Jadi kita bisa nampilin web di dalam web menggunakan tag iframe seperti ini. Oke, next kita akan lanjut materi yang namanya JavaScript. Oke, kita akan skip ya materi JavaScript karena nanti akan ada kelasnya sendiri. Kemudian kita akan masuk ke file path. Oke, nah, ini udah kita bahas juga. Kemudian head, ini udah kita bahas juga. Dan layout. Nah, oke. Ini mungkin perlu saya sampaikan, tapi nggak akan ada codingnya ya ini ya. Jadi satu struktur web itu biasanya memang dibagi ya, dari jadi beberapa bagian. Nah, misalkan pada umumnya itu paling simpelnya seperti ini. Ada tag headernya, kemudian navbar, kemudian section, artikel misalkan, ada sidebarnya, kemudian ada footernya. Itu paling umum dan juga paling basicnya seperti itu. Oke, di sini HTML teknik layout. There are 4 different technique to create multi-column layout. Nah, each technique has a pros and cons. Oke, jadi ini adalah teknik-teknik untuk membuat layout seperti ini ya. Teman-teman bisa belajar namanya CSS framework. Astagfirullah. Atau teman-teman bisa belajar float property. Nah, itu position ya teman-teman. Kemudian ada flexbox atau grid. Nah, flexbox ini sangat sakti gitu ya teman-teman kalau ngikutin web gitu. Flexbox ini pembawa inilah inovasi bagus gitu buat para developer khususnya front end web. Kemudian ada CSS grid. Nah, CSS grid ini makin sakti lagi gitu ya. Ini kalau flexbox itu adalah 2 dimensi, tapi kalau grid itu multi dimensinya. Oke, yang kita akan bahas responsive web design. Oke, jadi untuk teman-teman, kita kan sedang bergelut di web gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan juga soal responsive web design-nya. Nah, misalkan apa sih responsive web design? Nah, responsive web design is about creating web page that look a good all device. Jadi nggak cuma tampilannya ya, tapi experience-nya juga di sini look good on all. Look good ya. Look good ini maknanya banyak sekali, nggak cuma misalkan kalau di komputer akan lebarnya segini, kalau di tablet lebarnya sekian, kalau di HP lebarnya sekian, nggak cuma itu ya. Tapi penataan ininya, komponennya, kemudian experience-nya dan lain-lainnya itu perlu dipertimbangkan.
Oke, responsive web design will automatically adjust for different screen size and viewport. Nah, jadi different screen size and viewport. Nah, misalkan di komputer itu screen size-nya sekian, nah, viewportnya otomatis ngikutin gitu ya. Kemudian tablet dan HP sama, dia akan menyesuaikan. Itu harusnya, idealnya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada setting ini meta ya, tag meta nih. Setting the viewport. Oke. To create a responsive website, nah, itu add the following meta tag to all your web page. Nah, kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, teman-teman akan udah otomatis dibuatkan ya tag meta sekaligus struktur HTML-nya gitu, utuh. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman silahkan cari ya. Kalau HTML kemarin udah kita bahas, doctype, head, meta juga udah, charset, UTF-8 ini saat ini yang digunakan standarnya digunakan di dunia itu UTF-8 karakter setnya. Seperti string ABC 1, 2, 3 dan seterusnya itu defaultnya UTF-8. Oke, meta name ini namanya viewport, konten yaitu width sama dengan device width. Nah, jadi udah disesuaikan ya dengan device width-nya. Inisial scale-nya 1.0, artinya 1:1. Oke. Nah, teman-teman bisa baca ya tentang responsive HTML. Oke, selanjutnya ada komputer code element. Nah, di sini ini jarang sekali saya gunakan gitu. Karena kalau teman-teman udah nyentuh framework atau udah menggunakan JavaScript, at least dia biasanya menggunakan JavaScript manipulation object. Sorry, dokumen object manipulation atau JS-DOM seperti itu. Jadi ini akan kita skip ya karena kita akan belajar lewat JavaScript. Nah, teman-teman silahkan explore sendiri kalau pengen kepo ya dengan tag code. Oke, semantik kita akan skip. Kemudian style guide sudah kita bahas, entities. Oke, nah, di sini misalkan n% entity name. Oke, sepertinya ini kita perlu bahas. Persen. Oke, kita akan bahas soal entities. H. Oke, misalkan tag P, this, ampersand dulu ya, ampersand. Saya akan tambahkan seperti ini. Oke, kita sambil lihat. Oke, sorry. Sign. Oke, penggunaannya kan seperti ini. Oke, kalau teman-teman menggunakan simbol ya, simbol ampersand, membutuhkan simbol ampersand di website teman-teman, silakan menggunakan yang sudah tertera di dokumentasinya. Nah, this ampersand. Seperti ini. Dia akan dicetak sebagai ampersand. Ini ada sudah di-render khusus gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi misalkan ini, seperti ini. Nah, jadi langsung aja menggunakan ampersand seperti ini. Oke. Nah, teman-teman silakan explore sendiri ya seperti ini. Ada copyright misalkan. Copy. Sorry, misalkan Telkom misalkan atau kita CCI. Nah, jadi dia akan menampilkan simbol copyright seperti ini. CCI. Oke. Sisanya teman-teman bisa explore sendiri.
banyak, seperti yen, seperti ini nggak akan saya bahas ya, jadi teman-teman akan, explore sendiri sesuai kebutuhan. Oke, HTML simbol. Oke, sama ini sebenarnya. Jadi silahkan teman-teman, masuknya tetap entity ini. Nah, silahkan teman-teman cobain. Kemudian ada emoji, nah, sama juga teman-teman kalau pengen ini ya, nampilin emoji, nah ini sintak-sintaknya seperti ini. Kemudian karakter set. Nah, teman-teman mungkin nggak usah diganti dulu ya, karena defaultnya atau standarnya sekarang di dunia itu menggunakan UTF-8. Oke, URL encoded. Nah, URL encoded sebenarnya materi yang sedikit advance, tapi ini hanya pengenalan sih harusnya. Sorry. Nah, misalkan spasi. Sorry, di sini nggak ada ya. Oke, karakter copyright misalkan. Nah, di situ akan di decode gitu ya, di decode, sorry, di encode menjadi string persen A9, atau kalau dari UTF-8 itu persen C2 persen A9. Nah, seperti itu. Jadi nggak mentah-mentah langsung C gitu. Misalkan kita akses di URL sini gitu. Nggak ada misalkan C, apa, ini saya copy gitu ya. Nah, aduh, sorry, ini saya copy. Nah, ini nggak bisa. Misalkan kita mau ngakses website yang ada C-nya gini, nah, itu nggak akan bisa. Tapi dia sebenarnya akan didecode, mungkin bisa gitu ya, tapi dia akan didecode sebagai persen C2 persen A9. Atau kalau spasi itu adalah persen 20. Nah, teman-teman kalau nggak gitu ya, misalkan ada website yang menggunakan spasi gitu ininya, URL-nya, dia akan didecode gitu. Atau misalkan website yang akses ke spasi searching gitu. Sorry, misalkan google.com ya. Ini kan kucing Persia deh. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu, kalau di di ini ya, udah di query sama si Google-nya, tapi dia menggunakan plus gitu. Nah, tapi misalkan, oke, ini kebetulan nggak ada sih. Hmm, akan cari deh. Oke, dia menggunakan underscore. Nah, teman-teman bisa cari sendiri sih. Nah, biasanya ditampilkan sebagai persen 20 kalau dia menggunakan spasi. Seperti itu. Oke, next ke, nah sebenarnya ada yang lain ya selain HTML, namanya XHTML gitu. Nah, ini kepanjangannya Extensible Hyper Markup Language. Nah, perbedaannya seperti ini. Oke, ini sebenarnya saya nggak pernah pakai ya XTML ini, atau lagi sorry, XTML kalau teman-teman pernah dengar itu baru ya, salah satu teknologi baru. Itu saya belum pernah pakai, nah, tapi teman-teman kalau tertarik ya silahkan. Nah, nanti akan peraturannya akan sedikit berbeda gitu ya dengan HTML yang kita pelajari. Nah, tapi kemungkinan familiar dengan tag-tagnya gitu. Nah, cuma kita akan bahas soal HTML aja ya di sini. Oke, mungkin ini sih Pak. Kita akan rehat dulu. Silakan teman-teman kalau mau tanya. Ayo, boleh yang mau nanya-nanya langsung aja.
Mentor kita ini orang sibuk ini, kalau nggak nanya sekarang nggak bisa nanya lagi udah. Enggak, aku di kosan sebenarnya mancing doang sih Pak kegiatannya tuh. Mancing mas. Oh, mancing. Mancing doang aja. Mancing apa tuh kira-kira Mancing ibaratnya? apa tuh, Mas? Mancing ikan dong 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 dong, bukan yang lain dong. Dikasih waktu berapa menit nih, Mas, buat orang-orang mikirin nanyanya, pertanyaannya? 25 mungkin ya Pak ya. Sampai 25 kali ya. Sama yang belum absensi, boleh langsung aja absensi. Karena kalau absensinya setelah meeting selesai, nggak dianggap ya, guys. Jadi dari sekarang langsung absensi aja. Oke, mungkin sambil mengingatkan ya, teman-teman yang belum ngelis timnya itu silahkan di list dulu. Karena kita akan tutup konfirmasinya Minggu sih ya. Jadi Minggu harapannya Senin itu udah kumpul semua ya. Jadi tinggal proses Senin itu. Kalau teman-teman belum ngelis silahkan di list dan jangan lupa nama timnya diganti ya guys ya, itu masih default gitu. Nah, itu akan sulit nanti ketika mau penilaian tim A, tim ini, ya, itu akan sulit malah. Atau teman-teman kalau di timnya udah diskusi ya, mau bikin produk apa, silahkan pakai nama produknya itu bisa. Sebelum hari Minggu, pokoknya eh, segala perubahan itu masih saya terima, masih kita terima ya. Tapi kalau udah Minggu, udah nggak akan kami ini input gitu. Jadi silahkan teman-teman diskusi dulu sama temennya mungkin. Oh iya, Pak Bagas, mungkin ini ya Pak ya, ketambahan anak desain ya, Gimana anak desain? ketambahan anak desain ya, ini web, anak web, Anak desain masuk juga, apa gimana? iya masuk juga kan, 1 sampai 2 orang gitu. Oh, Masukin grup atau gimana mas? buat nanti ke kelompoknya ya, Yes. ke timnya. Heeh. Oke, Atau nanti teman-teman kalau, itu gimana Kang? nanti buat pembagian timnya harus diomongin lagi sih sama anak desainnya. Ya iya, jadi pokoknya nanti tuh di kalian itu kan masih kelompok dari anggota web dev-nya ya. Nanti kalian berkolaborasi sama divisi desain. Jadi kalian nanti ada satu tim, ada anak desainnya juga gitu. Oke, tapi sepertinya nggak akan berubah ya timnya, anggotanya. Jadi anggota web akan seperti ini, cuma nanti akan ketambahan doang 1 sampai 2 orang untuk bantuin teman-teman ngurusin Betul. masalah desain dan juga eh, sorry, apa itu namanya, SRS, dokumen SRS. Betul. Jadi nanti teman-teman web dev tinggal ya yang tadi udah disebutin sama Mas Kevin, ngoding aja sama SRS. Nanti buat UI UX desainnya nanti dikerjain sama anak desain yang masuk ke kelompok kalian. Nanti juga bakal di random, kalian nggak bisa minta juga sih gitu. Oke guys, kalau ada yang mau nanya-nanya mengenai kelompok atau kelompok nanti project atau gimana, boleh langsung sekarang juga kalau mau nanya-nanya. Tapi kalau ada yang mau request orang ini, anak desainnya request itu bisa transfer ke BCA saya. Waduh. Diu, 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 diu. Oh pakainya BNI mas. Aduh, kena 6.500, kena enam ribu lima Ah. ratus. Dapat ST Untung. ini kobokan di depan gate 3,5 itu Pak. 2 itu. Iya. Poti satu pak. Oh, Satu. Dapat poci itu. oke, Pak, mungkin em, lanjut ini kali ya, closing ya. Kalau nggak ada yang tanya ya. Atau silakan teman-teman Hmm. kalau yang ada tanya kita extend deh waktunya deh. Karena ini mungkin saya harus ini Pak, harus ada meet lagi. Ada kesibukan Jadi lain nggak ya bisa. mas ya.
ada kesibukan lain Ya, untuk mentor kita nih guys. Jadi buka kalau ada yang mau nanya-nanya sekarang juga, langsung kalau aja. enggak langsung kita tutup. Langsung ke Zoom NASA ya Mas Kevin. Gimana Pak? Gimana Pak? Langsung Zoom ini ya, Zoom-nya NASA. Yes, kita baru jalin kerja sama NASA nih Pak. Nah, Emang CCI web dev. Jangan lupa screenshot ya Pak ya ini apa Iya, presensi. nanti langsung itu aja. di akhir. Oke, kita Oke, extend mungkin ditutup. Apa gimana? Apa di extend? Apa mau tutup nih? kita extend deh 2 menit deh atau 2 3 menit ya? menit. Yes. Boleh deh. Oke, tunggu 2 menit lagi deh. Ngantuk ini. Gimana Rahman? Dapat nggak materinya? Ngerti nggak? Yes, Kang Rahman itu jago Kang. Udah jago dia Wis, Pak. emang nggak mungkin nggak ngerti ya. Iya, dia yang rekrut saya ke NASA. Ayo Kang Rahman, show off nih Kang. Mau show off project apa nih Kang? Apa ya? Oh mau, let's go Kang. Sok Wis, share screen show off Kang. langsung. Kita mau show off nih. Go. Wah, nggak ada yang wow gitu sih. Oh enggak, bohong. Enggak, benar. Kalau udah Kemarin ngomong gitu udah nggak mungkin iya bawah tuh. nggak mungkin. Nggak Kemarin ada. Kang Rahman ini bikin bot untuk inject Bitcoin kalau nggak salah. Ya, Kang, denger ya. Enggak, Oh, enggak. Bukan saya, bukan. Salah orang. Bener. Atau ini Kang Rahman bikin bot buat inject payment dana kayaknya. Wah, bukan. Oh, bukan lagi. Salah. Bukan kriminal. Ayo Kang, siapa Kang? Kita Kang. Waduh. Itulah project yang bertentangan aja ya, project yang masih HTML, CSS, JavaScript gitu. Enggak harus Kang, Boleh. enggak harus Kang. Yang Kang, RIA itu memang dosa, tapi kita kan pembangkang semua di sini memang. Ini bukan RIA Kang, ini Kang. Langsung aja keluarin project paling iniannya. Trump card-nya. Yes, yang bikin ini kapal tempur Kang. Roket aja. Mungkin udahin dulu Pak recordnya Pak, nggak apa-apa. Kita sambil show off nih. Oke, Atau kita mau di udahin record? dulu aja ya. Apa mau sambil Nggak usah ya, Mas? kita stop aja. Nanti dokumentasi aja paling di SS aja. Oke. Oke, siap.